kamu kowe nek dadi Islam ya Islam sing bener, nek dadi wong Buddha ya Buddha sing bener. Nah, Assalamualaikum, Rahayu Sagung Dumadi. Cerita kata saya ini saya mulai dari tahun 90-an di desa yang sangat jauh dari kota, ya desa pelosok gitulah, di salah satu kabupaten di Jawa Tengah, yaitu di Kabupaten Kudus. Pada tahun 90-an saya lahir di keluarga yang cukup sederhana, di keluarga yang memang pada masanya itu pernah jaya. Itu menurut cerita-cerita dari saudara dan tetangga yang seumuran dengan mbah-mbah saya yang terdahulu. Namun ketika saya lahir, keluarga ini sudah menjadi keluarga yang sederhana. Bisa dikatakan pada waktu itu keluarga saya itu tunggak jati, katanya, cuma katanya. Lahir, tumbuh, berkembang, hidup di keluarga yang cukup sederhana pada waktu itu. Saya ingat betul ketika saya beranjak umur 3 tahunan, keluarga saya sedang tidak baik-baik saja soal masalah ekonomi. Akhirnya bapak dan ibu saya, khususnya ibu, memutuskan untuk pergi ke luar negeri untuk menjadi TKW pada waktu itu. Dan semenjak itu pun anak seumuran saya 3 tahun pada waktu itu. Jadi anak umur 3 tahun itu, di mana anak itu sangat-sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, manjaan seorang ibu. Terpaksa saya saat itu tidak mendapatkannya. Namun dengan kepergian ibu itu sangat-sangat membuat hidup saya sedikit lebih lebih berbeda dengan teman-teman seumuran saya. Waktu itu saya diasuh seorang mbah nenek dari bapak saya dan bapak saya. Itu cukup keras cara bapak saya mendidik, dan mbah dari bapak ini. Bapak saya cukup sederhana, orang tani, bekerja di sawah dan tidak punya gaji bulanan, hanya mengandalkan hasil panen setiap 3-4 bulan sekali lah. Saya bercerita di mana saya mulai awal berpendidikan atau sekolah, dan kebetulan mbah kakung, mbah dari ibu saya itu seorang guru di salah satu sekolah dasar di desa saya itu. Saya didaftarkan sekolah mbah, dan berangkat sekolah, pulang sekolah itu juga diantar mbah. Dan pada waktu itu juga saya hemat soal uang jajan, bukan hemat berjajan, enggak, cuma hemat untuk uang jajan. Karena uang saku dari bapak saya kumpulkan. Karena apa? Karena sekolah saya nggak jajan, dikarenakan mbah putri, mbah dari ibu itu berjualan di sekolah. Jadi saya ambil aja, jadi saya minta mbah jajan, kadang ya dikasih. Jadi saya tidak pernah bayar kalau jajan pada waktu itu. Nah, pada waktu ibu saya pergi menjadi TKW itu, saya diasuh 4 orang ini, bapak, mbah dari bapak, mbah dari ibu, dan mbah dari ibu juga. Karena mbah dari bapak yang laki-laki sudah meninggal.
Lalu ketika saya bersekolah, saya baru tahu kalau Mbah Kakung, mbah dari ibu itu seorang pandita agama Buddha, sedangkan saya didaftarkan sekolah itu beragama Islam. Nah, dari situ saya mulai bertanya sama Mbah, agama itu apa? Mbah, kenapa kok saya Islam, ibu Islam, Mbah kok Buddha dan sering ke wihara, kok Mbah sering pakai mic di depan berceramah, kenapa kok saya nggak ikut Mbah gitu. Nah, tapi jawaban Mbah juga masih belum saya pahami, karena mungkin Mbah juga berpikir ini bocah masih kecil, tidak paham kalau dikasih kefahaman yang betul-betul paham. Jadi ya dulu juga hanya sekilas saja Mbah menjawab itu. Jadi lambat laun pada waktu itu kelas 1 ya, kelas 1 SD itu saya juga pernah mengikuti pelajaran-pelajaran di agama Buddha, sampai saya itu minta bukunya, buku LKS, pada waktu itu LKS agama Buddha gitu. Ketika kalau nggak salah waktu itu hari Rabu itu pelajaran agama Buddha, karena di desa saya juga ada 2 agama, Islam dan Buddha, dan di sekolah pun ada 2 guru agama, Islam dan Buddha itu. Jadi kalau hari Rabu saya ikut kalau hari Senin saya ikut pelajaran agama Islam, hari Rabu pun saya ikut pelajaran agama Buddha gitu. Jadi pada waktu itu pelajaran agama Islam itu di hari Senin, saya ingat betul. Nah, satu kelas itu kan ada 2 agama ya. Ketika hari Senin guru agama Islam rawuh, nah murid-murid yang agama Buddha ini dipersilahkan untuk keluar itu. Nah, ketika hari Rabu juga, ketika ajaran agama Buddha, guru agama Buddha masuk, murid yang beragama Islam pun dipersilahkan untuk keluar. Namun pada waktu itu saya nggak keluar. Hari Senin nggak keluar, hari Rabu juga nggak keluar. Jadi masa-masa itu saya mendengar dan cukup paham lah dengan agama-agama Buddha, karena pada waktu kecil itu juga sering mendengarkan. Dan selain itu kan kadang saya main ke rumah Mbah, karena rumah Mbah itu jaraknya juga sangat lumayan, satu desa cuma beda RW dengan saya. Sering main ke rumah Mbah dan sering juga ikut Waisak. Hari Waisak itu hari raya agama Buddha, dan saya juga sering ikut Mbah merayakan Waisak itu di Candi Borobudur itu di Magelang. Saya ikut ke sana, juga ikut kegiatan-kegiatan di sana, cuma saya kan belum mengerti. Yang saya tahu itu hanya piknik, lancar lah bahasa saya orang desa. Nah, semenjak itu saya juga kalau main di rumah Mbah, kalau malam itu juga diajak Mbah ke wihara, karena sebagian besar keluarga Mbah kan ya agama juga Buddha. Jadi saya main ke rumah Mbah kalau malam ya ikut, tidak ikut sembahyang, cuma bermain-main saja di wihara itu kan, bersama dengan anak-anak kecil, anak-anak sekampung seumuran saya itu. Lalu saya mulai besar, kalau nggak salah di kelas 3 atau 4 ya, kelas 3 atau 4 di desa saya ada
program sekolah sore, sekolah TPQ gitu, sekolah agama Islam. Saya ingat pada waktu itu yang mendaftarkan saya sekolah sore, sekolah Islam TPQ itu adalah mbah saya yang seorang pandita itu. Gitu. Saya diantar untuk mendaftar di TPQ itu. Nah, kalau sore saya itu berangkat sekolah sore itu, kalau nggak salah yang pertama itu jam 3 habis sholat, sebelum sholat asar sudah berangkat. Nah, itu berangkat pun saya diantar mbah itu. Jadi sepulang sekolah, sekolah pagi saya diantar pulang. Nah, setelah pulang istirahat main lah, nanti jam 2:30 saya juga dijemput mbah untuk berangkat ke sekolah sore, sekolah TPQ, sekolah Arab itu. Saya juga baru paham ketika dewasa, ketika sudah SMA, kenapa mbah saya yang seorang pandita agama Buddha kok bisa mendaftarkan saya, bahkan memaksa saya untuk sekolah TPQ. Bahkan ketika saya nggak berangkat pun saya dimarahin gitu loh. Saya ingat betul mbah kalau marah soal sekolah sore dulu itu, kamu kowe nek dadi Islam ya Islam sing bener, nek dadi wong Buddha ya Buddha sing bener. Nah, itu masih teringat betul sampai sekarang. Lalu jadi ada juga gini, jadi setelah saya di sekolah sore diantar mbah 2:30 itu ke sekolah, saya pulang sekitar jam 4, jam 4:30 saya juga dijemput mbah. Nah, kadang dijemput itu diantar pulang, kadang juga saya nggak mau diantar pulang, saya ikut ke rumah mbah gitu. Nah, di rumah mbah bermain, mandi, nanti habis adzan maghrib itu saya pergi ke wihara bersama mbah. Cukup aneh itu ketika saya menginjak dewasa dan mulai paham. Pada waktu itu ya nggak ada yang aneh, saya pikir ya biasa-biasa saja. Saya di sana juga yang namanya anak kecil juga nggak tahu orang Buddha itu sembahyang dan sebagainya. Yang saya tahu juga ikut ke wihara bermain, di sana dapat jajan, ya bermainlah dengan anak-anak seumuran saya di kampung pada waktu itu. Lalu berjalannya waktu saya kelas 6 SD. Nah, kelas 6 SD ibu saya pulang dari luar negeri. Namun kepulangan ibu itu tidak tidak membuat saya gembira. Itu pada waktu itu loh, tidak membuat saya gembira karena rasa canggung, rasa nggak enak lama ditinggal ibu, canggung atau apa, malu lah, isin yo, malu-malu, jinak-jinak mermati gitulah. Jadi nggak mau diajak ibu karena mungkin masih kecil ditinggal, sampai sudah begitu paham tentang kehidupan, canggung lah. Namun ibu tidak lama, hanya beberapa bulan saja ibu pergi lagi untuk mencari nafkah buat saya. Ya, bapak juga mencari nafkah ke luar negeri. Ibu saya berangkat lagi. Nah, di saat saya sudah mulai dekat dengan ibu, sudah
sudah tidak malu-malu dengan ibu, ternyata ibu pergi lagi gitu. Saya ingat betul pada waktu itu ibu pulang itu beli motor Shogun 125 yang warna biru itu. Nah waktu itu ibu sama bapak itu berpamitan untuk pergi kemana gitu. Oh iya, saya ingat, saya kan punya penyakit kulit ya, alergi. Jadi waktu itu bapak dan ibu, saya ingat betul itu, berpamitan untuk mencari obat untuk penyakit kulit saya gitu. Pergi, ternyata itu adalah kepergian ibu ke luar negeri lagi gitu. Saya nangis. Ya lama kelamaan juga terbiasa dengan ketidakadaan ibu di luar negeri. Saya kalau ditelepon pun waktu itu juga malu-malu. Sayang-sayangnya cuma minta robot, dan kalau ada pesawat terbang lewat, ibu main uncali roti, uncali duit, nah gitulah omongan-omongan orang desa, orang kecil pada waktu itu. Singkat cerita, pada saya sekolah di SMP. Nah, sekolah di SMP. Oh iya. Jadi kepergian ibu itu saya umur 3 tahun. Nah, saya umur 4 tahun itu bapak sudah mulai sakit. Nah, pada waktu itu pertama kali bapak itu sakit ginjal, dan ginjalnya itu diambil satu, belum diambil. Ginjalnya itu ada batunya yang satu, terus diambil gitu, seingat saya. Nah, dari situ kan bapak ya bekerja ya, hanya bertani di tempatnya sendiri, di sawahnya keluarga lah gitu. Nah, kembali lagi ke cerita saya, ke cerita kehidupan saya itu. Menginjak SMP, saya tidak bisa masuk SMP negeri, SMP yang didambakan pada waktu pada waktu itu didambakan anak-anak di desa saya, yaitu SMP negeri di kecamatan saya ini. Lalu saya tidak masuk dikarenakan pada waktu itu ada miskomunikasi gitu. Jadi Pak D saya yang di sini itu adalah seorang perangkat desa. Mbah saya juga di sana ya pandita ya, seorang guru PNS gitulah. Nah, pikiran mbah saya sudah didaftarkan Pak D, dan pikiran Pak D sudah didaftarkan mbah, dan pikiran saya tidak berpikir pada waktu itu. Yang namanya anak-anak ya bermain gitu, cuma merencanakan nanti nek sekolah sepeda baru dan sebagainya itu, malah nggak mikir. Nah, ternyata setelah teman-teman sudah mendaftar, ternyata saya belum mendaftar di SMP negeri itu. Dan alternatifnya saya sekolah di SMP Muhammadiyah, itu SMP swasta. Dan di situ juga saya belajar. Saya berangkat sekolah diantar bapak, sudah enggak mbah lagi, mbah sudah pensiun. Nah, saya diantar bapak itu pakai motor Jet Colet. Nah, Jet Colet itu saking tuanya motor itu, kadang itu kalau berangkat sekolah itu pernah telat karena motor itu enggak hidup-hidup. Motor sudah sudah pretelan, sudah enggak ada kepalanya. Tempat duduk joknya itu juga dengan dialasi dengan alas
jas hujan karena nanti kena air nggak basah celana saya. Itu saya diantar bapak itu dengan motor jet colet itu sampai kelas 1, kelas 1 naik kelas 2 saya diantar bapak. Nah pada waktu itu seingat saya mulai kelas 2 saya diboncengin saudara saya, itu bonceng lah. Jadi setiap hari bapak saya nitip uang bensin buat saya nebeng bonceng gitu berangkat sekolah. Namun nek dipikir ya nggak masuk logika. Orang saudara saya itu, mas saya itu sekolahnya itu di tengah kota Kudus. Nah saya hanya di kecamatan. Nah berangkatnya saudara saya itu jam setengah 6, ya jam 6 kurang seperempat lah saya ikut berangkat. Nah saya sampai sekolahnya sudah jam 6 pagi. Jam 6 pagi itu hanya tukang kebun yang sudah ada di sekolahan pada apa ya, bersih persiapan itulah. Jam 6 pagi sudah ada di sana. Sampai guru pun belum datang, saya sudah datang pas saya kelas 2 SMP itu ya, karena saya ikut nebeng saudara saya yang sekolahnya jauh dari sekolah saya gitu. Kalau pulang pun juga sama, guru-guru, TU, teman-teman dan semua sudah pulang, saya belum pulang. Saya nunggu saudara saya itu karena jarak sekolah saudara saya SMA itu dengan SMP saya, SMP swasta itu jaraknya cukup jauh, kurang lebih ya 40 menitan lah. Jadi saya pulang habis duhur, saya sudah selesai sekolah, saya nunggu saudara saya itu sampai setengah 2, kadang jam 2 itu di pinggir jalan. Nah karena itu saya mulai mau diantar lagi bapak pada kelas 2 itu, tapi saya nggak mau itu ya, dengan berbagai alasan lah, ini itu dan sebagainya. Tapi alasan yang utama kan ya sudah mulai paham lah, mulai dewasa lah, kelas 2 SMP. Ya alasannya ya karena malu, karena izin gitu loh, sudah besar diantar bapak apalagi pakai motor jet colet, motor yang sudah tua gitulah. Ya sudah, alasannya pada waktu itu ya itu karena malu lah. Akhirnya ya berlanjut lagi nebeng dan ikut saudara pulang dan pergi sekolah. Tak nyebut rokok. Bonceng saudara saya sampai kelas 2 selesai. Nah di semester 2 mau kenaikan kelas, ibu saya pulang. Nah, pulang lagi ibu saya ke rumah dengan segala dinamikanya, dan tidak mungkin saya ceritakan. Ada sebuah masalah intern bapak dan ibu saya dan keluarga saya, ya saya tidak bercerita di sana lah. Intinya ibu saya pulang, saya dibelikan motor. Motor saya dulu itu Shogun R yang warna merah hitam, yang spionnya itu besar kanan kiri itu loh. Itu motor saya pertama itu. Mulai kelas 3 saya pakai motor. Nah pakai motor pun itu juga karena spionnya itu kan besar. Kalau Shogun R 110 itu loh, Shogun R 110 yang warna merah hitam itu kan spionnya kan kanan kiri kan besar tinggi gitu loh.
Nah itu saya lepas, alasan juga nek di pikir ya alasan yang tidak masuk akal sebenarnya. Saya lepas spionnya dengan alasan dengan bapak saya kan orangnya keras, galak gitu loh. Anu Pak, ini saya lepas karena apa? Karena silau gitu loh. Padahal di pabriknya si pembuat motor itu kan sudah dirancang betul, ini gimana kan sudah dirancang. Tapi alasan saya juga silo, karena ini silo Pak, ganti yang kecil gitu lah. Sementara belum diganti yang kecil saya lepas, saya taruh jok motor itu, karena bapak saya juga nggak boleh gitu loh dilepas, nggak boleh. Cuma kalau saya berangkat sampai tenggangan desa atau perbatasan desa kan ada sawah-sawah, itu saya berhenti dulu kalau berangkat sekolah. Saya lepas, saya taruh jok, baru saya berangkat sekolah lagi. Yo karena ya keren lah gitu lah pada waktu itu, gaya gitu loh. Saya lepas, saya berangkat sekolah. Keren sih pakai motor gitu loh. Nah sudah pakai motor, mulailah baju saya keluarkan. Nah, baju saya keluarkan, celana saya itu tak bikin pensil. Jadi celana sekolah itu tak bikin yang atas pas dengan tubuh saya, yang bawah itu tak kecilin. Jadi model-model pensil lah, pada decang cuter pada waktu itu, keren-kerennya baju saya keluarkan. Wah mulai gaya ini kan gitu. Nah pulang sekolah juga gitu, nanti kalau sampai hampir mendekati desa saya berhenti itu. Berhenti pun juga melihat temen, ada temen lewat enggak, ada temen yang bareng saya enggak gitu. Jadi melihat situasi lah, ketika sepi saya berhenti kalau pulang sekolah itu. Karena apa? Untuk apa berhenti? Yo berhenti itu memasang spion lagi gitu loh. Masang spion, bersih pakaian yang tak masukkan lagi, pulanglah ke rumah itu. Karena bapak saya juga orang yang sangat disiplin, maksudnya juga bapak saya itu pengen saya itu bener-bener lah, ya yang namanya semua yang namanya orang tua juga ingin anaknya juga bener-bener anak yang baik gitu. Tapi ya gimana lagi, yang namanya masa muda itu masa yang berapi-api pada waktu itu. Saya kira kan SMP juga dimana masa-masa menginjak ke remaja. Singkat cerita, saya lulus SMP. Lulus SMP, saya pengen sekolah di kota gitu. Saya pengen sekolah di kota yang banyak temennya, karena saya di SMP pada waktu itu kalau nggak salah muridnya kalau nggak 17 ya cuma 11, saya ingat betul. Saya kelas 1 itu muridnya sekitar 18 atau 11 itulah, pokoknya sampai saya lulus itu 11. Itu laki-lakinya itu 4, saya, si Erik, yang saya ingat betul si Erik, Mas Erik gitu. Tapi sampai sekarang juga nggak pernah ketemu saya. 4 orang laki-lakinya dan hanya 11. Jadi selama 3 tahun ya kita ya bergerombol, bermain, belajar dengan 11 orang itu selama 3 tahun. Nah saya lulus SMP, saya pengen sekolah di sekolah yang berada di kota dan banyak siswanya tuh.
SMA. Nah, SMA saya memilih SMA yang banyak siswanya. Nah, ketika banyak siswanya kan saya banyak temen, saya bisa bisa bermain atau bisa mendapatkan banyak teman lah, pengalaman di kota. Jadi selama saya sekolah kan di desa, di kecamatan, nah saya pengen sekolah di kota. Padahal waktu itu ada pembukaan besar-besaran SMA baru lah pada waktu itu di kecamatan saya ada SMA yang sekarang juga sudah menjadi SMK yang besar, cuma pada waktu itu masih pembukaan. Saya juga diminta Pak D saya yang ada di Jakarta, tepatnya di Bekasi. Saya juga diminta untuk sekolah sana, cuma saya kalau ya kota, tapi kan bukan terus kota besar, bukan ya, kota di kabupaten saya ini. Akhirnya bersekolah lah di SMK, salah satu SMK di swasta di Kabupaten Kudus. Itu sekolah SMK. Tahun pertama saya kelas 1 itu saya ngekos. Wah, anak kos ini itu. Anak kos selama kurang lebih 1 tahun kurang. Jadi saya ngekos, ada beberapa teman kampung saya, ya saudara-saudara lah, masih saudara yang ikut dengan saya sekolah di sana. Ngekos ya layaknya anak kos pertama lah, ya dijenguk orang tua, ya dikasih, kadang kalau berangkat dari Senin itu kan kita kan pulang, jadi Senin Minggu sore kita diantar ke kos, nanti Sabtu sore kita dijemput dari kos pulang gitu. Nah, kalau hari Senin kan pasti banyak makanan itu, karena orang-orang tua kita itu kan membawakan jajan, ada yang membawakan buah-buahan ke kos. Nah, jadi masih lugu-lugunya di SMA, jadi cuma mengenal orang yang sekos dan sekelas, sekelas itu juga hanya beberapa meja yang dekat saya juga yang kenal. Nah, sampailah kelas 2 SMK. Nah, di kelas 2 ini wis mulai mengenal lingkungan sekolahan itu. Mulailah kenakalan remaja gitu. Pada waktu itu saya juga ya termasuk anak yang susah diatur, cuma masih teratur itu, karena salah satu guru BK yang ada di sekolahan saya itu masih saudara saya. Ya kalau orang Jawa itu juga manggilnya masih Pakde gitu loh, saudara masih dekat lah, menjadi guru BK di SMK saya itu. Nah, makanya saya salah satu murid yang susah diatur tapi masih teratur. Nah, itu jadi nakalnya juga setengah-setengah. Cuma nakal mengeluarkan baju, terus berangkat telat, padahal jarak parkiran. Jadi saya itu berangkat sekolah itu sudah pakai motor. Berangkat sekolah sampai parkiran itu sudah masih 6:30. Cuma saya dari parkiran masuk ke sekolah itu sengaja telat. Karena kalau telat lalu dihukum untuk lari muter lapangan sekolahan, itu juga merasa keren pada waktu itu. Telat terus ada pelajaran kadang mengikuti, kadang niat bolos, tapi bolos bukan keluar sekolah, bolos di WC, bolos di kantin. Itu tujuannya apa? Cari perhatian